Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Nurhaliza dengan nomor NIM 2020-10-3038 dari Prodi Komputerisasi Akuntansi semester 5. PT Sinar Gunung Jati atau yang biasa dikenal dengan Bigland beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 258, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. PT Sinar Gunung Jati merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, sekaligus merupakan distributor plastik dan panel. PT Sinar Gunung Jati memproduksi berbagai jenis kasur, seperti kasur spring bed, kasur busa, sofa bed, dan kasur lipat. Tak hanya kasur, PT Sinar Gunung Jati juga memproduksi karpet plastik, bantal, dan guling. PT Sinar Gunung Jati tak hanya memproduksi, melainkan menjual berbagai produknya, seperti kasur, meja plastik, meja panel, dan jenis lainnya. Dalam video ini terdapat 4 poin. Yang pertama, teknologi yang ada saat ini di tempat magang. 2. Sistem akuntansi dan keuangan yang dijalankan di tempat magang, seperti apa? 3. Bagaimana etika profesi dan komunikasi antar sesama karyawan di sana? 4. Jelaskan yang saudara kerjakan di tempat magang. PT Sinar Gunung Jati untuk beberapa bagian sudah terkomputerisasi. Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT Sinar Gunung Jati menggunakan program FAS atau Finance Accounting System. Program ini digunakan oleh seluruh staf, terutama staf di bagian kantor. Pada program ini diberikan batasan akses karena jika ingin membuka program ini, diperlukan username dan password. Tak hanya FAS, karyawan pada PT Sinar Gunung Jati juga menggunakan Microsoft Office untuk menjalankan proses bisnisnya. Sistem akuntansi dan keuangan yang dijalankan PT Sinar Gunung Jati menggunakan sistem FAS atau Finance Accounting System. FAS merupakan program yang digunakan dalam menjalankan proses bisnis pada PT Sinar Gunung Jati. Di dalam FAS terdapat beberapa bagian seperti ADM stok, pembelian, penjualan, produksi, hutang, piutang, kasir, dan accounting. Semua itu biasa digunakan oleh karyawan PT Sinar Gunung Jati untuk menjalankan proses bisnisnya. Di dalam FAS terdapat bagian ADM stok. Bagian ADM stok biasa digunakan oleh divisi stock of name. Divisi stock of name biasanya membuka FAS itu untuk melihat apakah stok fisik dan komputer sudah sesuai atau belum. Biasanya untuk melihat fisik itu dilakukan cek fisik. Jika terdapat selisih, maka divisi stock of name akan mencari tahu selisihnya itu karena apa. Jika selisih tidak ditemukan, biasanya itu akan dilakukan koreksi persediaan. Lalu di sini ada pembelian. Pembelian itu biasa digunakan oleh bidang akuntansi pada bagian produksi. Lalu di sini ada penjualan, biasa digunakan pada divisi akuntansi pada penjualan seperti untuk membuat surat jalan ataupun membuat faktur. Etika profesi dan komunikasi antar sesama karyawan pada PT Sinar Gunung Jati. Yang pertama itu loyalitas, lalu integritas. Karyawan PT Sinar Gunung Jati harus bersikap jujur dan terbuka. Lalu menjunjung tinggi reputasi PT Sinar Gunung Jati. Tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab atas job desk-nya. Lalu objektif, saat membuat laporan keuangan harus sesuai dengan disertai bukti yang akurat berdasarkan fakta, bukan opini yang bias.
lalu bersikap adil, tidak memihak. Yang terakhir adalah kompeten. Karyawan PT Sinar Gunung Jati bertindak tekun dan cermat sesuai dengan teknis dan profesional yang berlaku pada PT Sinar Gunung Jati. Saya magang di PT Sinar Gunung Jati pada Divisi Finance and Accounting. Selama saya magang, saya memiliki banyak pengalaman dalam dunia kerja. Di tempat magang, saya membantu dalam membuat surat jalan, membuat faktur, mengarsipkan surat jalan, mengarsipkan faktur, menginput data koperasi, dan cek fisik. Membuat surat jalan merupakan bagian utama dalam proses bisnis pada PT Sinar Gunung Jati. Tanpa adanya surat jalan, proses penjualan akan terhambat. Pada surat jalan, biasanya saya menginput nama customer, alamat pengiriman, nama sales yang menerima order, nama barang, dan jumlah kuantiti. Setelah saya selesai membuat surat jalan, maka surat jalan tersebut akan diberikan kepada supir untuk dilakukan pengiriman barang. Sebelum melakukan pengiriman, surat jalan harus ditandatangani oleh supir, kepala gudang, kepala marketing, bagian accounting yang membuat surat jalan. Setelah supir melakukan pengiriman, selanjutnya surat jalan akan dibalikkan kepada bagian accounting. Setelah itu, saya membuat faktur karena di dalam surat jalan barang-barang tersebut belum diberi harga. Maka harus dibuatkan faktur terlebih dahulu. Dalam pembuatan faktur, harus ada surat jalan yang sudah lengkap. Lengkap dalam artian, tanda tangannya itu sudah dilengkapi semua dan tidak ada coretan pada surat jalan. Kemudian, harus disertai dengan NPP atau nota pesanan penjualan. Setelah semuanya lengkap, barang-barang akan diberikan harga. Setelah menjadi faktur akan ditandatangani oleh kepala marketing. Kemudian kepala marketing akan memberikan faktur kepada sales untuk melakukan penagihan. Selain itu, saya juga membantu dalam menginput data koperasi pada PT Sinar Gunung Jati dan membantu cek fisik pada divisi stock of money. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga tugas ini dapat memenuhi penilaian tengah semester. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.